Mereka bertiga pun langsung melakukan hal begituan. Ternyata Waliyin dan Renaldi ini punya selera atau gaya yang ekstrim, atau biasa dikenal dengan sebutan hardcore. Intinya mereka melakukan hal begituan dengan cara saling pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Sekarang kita kembali lagi dan akan membahas kisah-kisah yang memilukan. Kisah nyata yang terjadi di dunia yang kejam ini. Cerita kali ini berasal dari Yogyakarta, yaitu seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang Guy. Lalu mahasiswa itu hilang beberapa hari. Namun setelah ditemukan, tubuhnya sudah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Bahkan potongan itu direbus terlebih dahulu. Lalu bagaimana kisah selengkapnya kasus ini? Jadi langsung aja. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Hukum Redo Tri Agustian, mahasiswa Fakultas Hukum UMY, ia diindikasi kuat menjadi korban dengan cara mutilasi. Redo Tri Agustian berasal dari kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Redo merupakan anak yang humble, punya banyak teman, dan juga aktif di beberapa aktivitas organisasi sekolahnya sejak SMA di tahun 2021. Setelah tamat SMA, Redo merantau ke Yogyakarta untuk kuliah jurusan hukum. Di Jogja, Redo tinggal sendirian di kos-kosan yang ada di belakang kampusnya. Tidak butuh waktu lama, Redo langsung bisa berbaur dan kenal dengan anak-anak kosan lain di situ. Di luar juga, Redo aktif di ISBA Yogyakarta, yang mana ISBA adalah Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung yang ada di Yogyakarta. Sampailah di tahun 2023, Redo masuk semester 4. Tapi di tahun itu, Redo menjadi salah satu mahasiswa yang mengambil proyek penelitian dari Dikti. Redo meneliti suatu kasus yang sangat jarang diteliti di Indonesia, karena ini dianggap tabu, yaitu dia harus meneliti sekelompok LGBT yang ternyata itu ada di Yogyakarta. Setelah 4 bulan menjalani penelitian, Redo masuk ke sebuah grup gay yang ada di Facebook, bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penelitiannya. Dengan caranya menyamar seolah Redo menjadi anggota baru di grup itu. Dari grup itu dia sampai kenal dan dekat dengan salah satu anggota grup yang bernama Waliyin. Awalnya mereka berkomunikasi hanya melalui chat messenger Facebook. Dari situ Redo dan Waliyin pun sering membahas hal-hal yang begituan. Waliyin ini juga seorang perantau yang berasal dari Magelang. Saat itu dia bekerja sebagai karyawan di salah satu restoran yang ada di Jogja. Di bulan Juli 2023, mereka berencana untuk bertemu, untuk melakukan hal-hal begituan. Bahkan rencananya bukan hanya mereka berdua. Waliyin juga mengajak teman gaynya bernama Renaldi yang tinggal di Jakarta, sekaligus mengenalkan Renaldi dan Redo. 11 Juli tahun 2023, Renaldi dari Jakarta tiba di Yogyakarta dan langsung ke kontrakannya Waliyin. Karena rencananya malam itu Redo juga akan ke kontrakannya Waliyin yang ada di wilayah Sleman. Sekitar jam 1 malam, Redo tiba di kosannya Waliyin. Setelah mereka berkenalan dan mengobrol, mereka bertiga pun langsung melakukan hal begituan. Ternyata Waliyin dan Renaldi ini punya selera atau gaya yang ekstrim, atau biasa dikenal dengan sebutan hardcore. Intinya mereka melakukan hal begituan dengan cara saling pukul. Di saat mereka sedang melakukan begituan, entah bagaimana itu, Redo dipukul terlalu keras sampai terjatuh dan tidak bergerak lagi. Setelah mereka selesai begituan, mereka mengecek Redo ternyata sudah tidak bernapas lagi. Mereka mulai panik karena takut ketahuan melakukan hal begituan dan terbongkar. Dari sinilah mereka mulai berpikir untuk melenyapkan tubuh Redo. Mereka akhirnya memotong tubuh Redo menjadi 67 bagian. Setelah itu beberapa bagian tubuh Redo pun mereka rebus sampai benar-benar matang dengan tujuan supaya tubuhnya Redo tidak mengeluarkan bau amis. Setelah matang, semua potongan itu dibungkus di beberapa kantong plastik. Setelah itu mereka membersihkan kosannya sampai benar-benar bersih. Saat itu di jam sekitar subuh, Waliyin keluar sendirian menggunakan motornya untuk membuang bungkusan itu. Sedangkan Renaldi menunggu di kosannya. Waliyin pun mencari tempat yang aman untuk membuang bungkusan itu. Setelah menemukan tempat yang aman, lalu membuang bungkusan itu ke 3 lokasi yang berbeda di wilayah Sleman. Setelah semuanya selesai, Waliyin kembali ke kosannya untuk beristirahat. Setelah itu mereka langsung pergi untuk melarikan diri ke wilayah Bogor, untuk menjauh dari apa yang sudah mereka lakukan. Sejak hari itu, di hari Rabu, Redo yang biasanya selalu menelepon orang tuanya di Pangkal Pinang, tapi selama seharian, di hari itu Redo tidak ada kabar, bahkan nomornya tidak aktif. Karena tidak biasanya Redo tidak ada kabar, orang tuanya pun menanyakan ke teman-temannya Redo yang ada di Jogja. Tapi teman-temannya pun tidak ada yang tahu kemana Redo. Karena khawatir,
Orang tua Redo yang ada di Pangkal Pinang menghubungi dan meminta tolong kepada keluarga mereka yang ada di Jogja untuk mendatangi kosannya Redo, dan ternyata Redo tidak ada di kosannya. Mereka pun melihat CCTV yang ada di kosan itu, dan terlihat saat itu Redo keluar sendirian. Di hari Rabu sorenya, warga di sungai mulai heboh karena menemukan potongan 2 tangan dan kaki yang terbungkus dalam kantong plastik. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah polisi sampai di sana, polisi langsung mengecek isi kantong plastik itu. Ternyata bukan hanya 2 tangan 2 kaki, tapi ada beberapa potongan lainnya. Malam itu juga polisi mulai menyisiri lokasi tersebut. Setelah semalaman menyisir lokasi tersebut, polisi pun tidak menemukan bungkusan lagi. Besoknya di hari Kamis, temuan itu langsung menjadi berita heboh di seluruh Yogyakarta. Di hari itu keluarga dan teman-temannya di Isba mulai menyebarkan info orang hilang dan disebarkan di beberapa media sosial. Mereka pun dikagetkan dengan berita temuan tadi. Lalu mereka khawatir tentang temuan itu. Jadi mereka pun melapor ke polisi tentang hilangnya Redo. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan soal hilangnya Redo dengan melacak kapan dan di mana HP-nya terakhir kali aktif. Akhirnya polisi pun menemukan lokasi terakhirnya, yaitu di wilayah Sleman. Polisi langsung mendatangi kosan itu dan ternyata kosan itu terkunci. Polisi pun menemukan pemilik kosan dan menanyakan identitas pemilik kosan itu. Disinilah polisi mulai mengantongi nama Waliyin. Di hari Jumat, ada satu teman Redo mengatakan kalau nomor WhatsApp-nya Redo aktif. Yang awalnya pesan yang mereka kirim hanya centang 1, tapi saat itu sudah centang 2. Bahkan pesan itu sudah dibuka tapi tidak dibalas. Saat itu juga, polisi langsung melacak keberadaan HP itu. Dan kali ini HP Redo berhasil terlacak yang sedang aktif di wilayah Bogor. Karena merasa sudah mencurigakan, tiba-tiba HP-nya sudah ada di wilayah Bogor. Akhirnya polisi pun mendatangi lagi kosannya Waliyin. Karena kosannya Waliyin ini jadi satu-satunya titik terang hilangnya Redo. Di saat polisi berada di kosannya Waliyin, ternyata Waliyin masih belum juga pulang. Dan kosan itu masih terkunci. Akhirnya pemilik kosannya pun mengizinkan kosannya Waliyin untuk dibuka paksa. Setelah polisi masuk ke kosannya, ternyata tidak ada tanda-tanda aneh apapun. Mereka tidak menemukan jejak Redo di situ, yang mana isi kosannya semuanya bersih dan normal. Lalu polisi yang berada di Bogor saat itu mulai menelusuri titik lokasi tempat HP-nya Redo aktif. Sedangkan polisi yang berada di Jogja dibantu tim saat itu masih terus melakukan pencarian sisa potongan tubuh yang belum ditemukan. Akhirnya di hari Jumat, polisi dan tim SAR berhasil menemukan potongan tubuh lainnya yang terbungkus plastik di sungai. Polisi pun langsung menduga kemungkinan besar temuan itu ada hubungannya dengan hilangnya Redo di hari Selasa. Tapi saat itu bagian kepala masih juga belum ditemukan. Besoknya di hari Sabtu, bagian kepala Redo akhirnya berhasil ditemukan. Setelah semua bagian tubuhnya ditemukan, barulah polisi pun bisa mencocokkan DNA Redo dengan orang tuanya. Setelah hasilnya keluar, seluruh keluarga Redo histeris karena di sini baru bisa dipastikan kalau itu ternyata tubuhnya Redo. Dan di hari yang sama, polisi yang berada di Bogor juga akhirnya berhasil menangkap Waliyin dan Renaldi di rumah milik keluarganya Renaldi yang berada di Bogor. Mereka pun langsung dibawa ke Jogja untuk diperiksa lebih lanjut dan diinterogasi. Mereka mengakui kalau mereka tidak sengaja membuat Redo meninggal, yaitu saat mereka melakukan hal begituan. Berdasarkan pengakuan temannya Redo di kampus, kalau Redo memang sedang menjalani sebuah penelitian tentang Gai. Jadi menurut mereka Redo melakukan penyamaran untuk mendapatkan beberapa data. Tapi anehnya, jika tujuannya untuk penelitian, kenapa Redo mau diajak bertemu dengan mereka di tengah malam? Apakah karena Redo yang memang sangat mendalami penyamarannya atau karena hal lain? Sampai sekarang masih belum bisa dipastikan. Apakah Redo memang benar suka dunia itu atau mungkin hanya mendalami penyamarannya atau mungkin dijebak? Pelajaran apa yang bisa diambil dalam kasus ini? Terima kasih.